ketika berjalannya waktu naik BBM ini juga satu kewajaran buat kita, dan hampir 80% depot mendukung karena mereka juga mengalami istilahnya jual rugi kalau semuanya mempertahankan di harga 6.000. Ketika kenaikan BBM yang sangat-sangat signifikan, yang memang cukup tinggi, nah di situ kita harus menyesuaikan karena kita mempertimbangkan juga biaya penyusutan untuk alat-alat yang kita gunakan, mesin, itu kan pasti ada periodenya, belum lagi kendaraan. Nah itu perlu dipertimbangkan karena terus terang ada banyak yang harus kita penuhi untuk betul-betul air kita ini bisa diterima oleh masyarakat. Selamat sore, selamat datang ke tempat kami di sebuah podcast. Saya sangat senang Pak Hussein dan Pak Franky bisa hadir di sebuah podcast. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini dari Aspada. Aspada ini sendiri artinya apa, Pak? Aspada ini? Artinya atau kepanjangannya? Iya, kepanjangan. Kepanjangan Aspada adalah Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum. Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum. Oke. Ini kemarin sempat viral, warga juga sempat menggerumuh bahwa harga begitu naik signifikan dari 6.000 jadi 10, Pak ya? Ya, betul. Dari 7.000. Dari 7.000. Oh, dari 7.000 7.000 naik 10.000 ke 10.000. Oke. Ini saya juga sempat baca dan melihat, tapi saya sendiri merasa ingin puas kalau Bapak pengurus dari Aspada, Pak Hussein dan Pak Franky sudah hadir di tempat ini. Oke Pak, itu ceritanya bagaimana Aspada bisa menaikkan air galon itu dari 7.000 naik sampai 10.000. Ya, 10.000. Iya. Sebenarnya ini bukan naik ya Pak ya. Iya. Ini harga penyesuaian dari kenaikan barang-barang lain dan dampak kenaikan dari BBM itu. Iya. Ya. Jadi bukan kenaikan, penyesuaian dari kenaikan harga BBM. Jadi Aspada bukan menaikkan, tetapi menyesuaikan dampak kenaikan BBM. Siap. Betul. Oke. Itu perhitungannya bagaimana Pak sampai Aspada sendiri? Mungkin ada perhitungan yang dilakukan oleh Aspada untuk sampai ke angka 10 itu Pak. Ya kita kan secara logis saja bahwa BBM itu naik sekitar 30% ya, atau sekitar itulah. Jadi kita hanya menyesuaikan sampai ke situ. Kita nggak perlu hitung-hitungan lagi karena biaya operasional kan udah meningkat. Nah itu faktor utamanya adalah itu. Kemudian barang-barang yang lain pada naik di pasar. Sementara kalau kita nggak naikkan, bisa-bisa kita tidak jalan, tidak beroperasi dan tidak melayani masyarakat. Oke Pak, saya lihat ada mungkin Bapak sudah koordinasi dengan pemerintah mengenai ketetapan harga. Nah, pemerintah menetapkan, saya baca di media paten 6.000 nih Pak. Nah, ini bagaimana kalau pemerintah tetap paten 6.000, Aspada bagaimana Pak? Sebenarnya pemerintah itu kan menetapkan dengan perhitungan pengambilan di tempat ya. Iya. Bukan secara menyeluruh, bukan. Tapi pelanggan datang ke depot untuk mengambil air secara langsung. Oke, kalau saya Dengan pelanggan Pak, itu, kalau saya pelanggan datang mengambil air galon di depot, apakah 6.000 atau 7.000? Karena atau 10.000? Tidak. Jadi pada saat pemerintah daerah menetapkan harga air 6.000 per galon, kita tidak menyetujui keputusan tersebut. Ya. Tidak menyetujui sehingga seluruh anggota kembali melakukan pertemuan untuk membahas keputusan itu. Apakah kita menerima atau tidak, menolak. Nah, keputusannya adalah
kita menolak dan menetapkan harga sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu 8.000 ambil di tempat dan pengantaran 10.000. Jadi ada ongkirnya. Iya. Kenapa seperti itu? Karena kita sebenarnya mencari win-win solusi sebenarnya sih. Iya. Kenapa bisa? Karena jika pemerintah menetapkan 6.000, terus masyarakat harus mengambil di tempat, sementara masyarakat yang tidak punya kendaraan, tidak punya saudara laki-laki yang bisa datang ke depot untuk ngambil air, kan jadinya bagaimana mereka mau minum air? Benar. Jadi atas perhitungan kemanusiaan juga kami melakukan itu. Nah, ya, iya. Oke. Kita ingin menetapkan harga seperti kurir dan lain-lain. Iya. Ya itu juga akan memberatkan pelanggan. Kasihan juga kalau kurir pasang tarif 5.000 sampai 15.000, jadi harga air berapa jadinya? Jadi 21.000 per galon. Itu mungkin saya tambahkan juga karena memang mayoritas kebiasaan warga itu paling banyak antar, Pak. Nah, kita juga melihat kondisi itu, kebanyakan warga antar. Jadi yang pasti kita akan paling tidak kita harus memikirkan tentang biaya transportasi. Artinya untuk kita punya pengantaran itu kan butuh transportasi, menggunakan mobil atau bisa juga motor. Kan begitu kebiasaannya, begitu, Pak. Oke. Bapak berdua kan mempunyai depot, dan ketika kenaikan harga ini, permintaan warga bagaimana, Pak? Permintaan warga terhadap air tetap pemasukannya baik atau menurun? Sama saja, Pak. Sama saja? Sama saja. Itu warga itu tidak ada, jarang sekali yang komplain, Pak. Warga tidak komplain? Tidak komplain. Kita sudah melakukan survei juga kan? Iya, ya, merasa terbantu, Pak, kalau kita antarkan. Apalagi sampai dituang, sampai di dispenser dan lain-lain kan, itu merasa terbantu sekali. Kalau tidak ada air minum, mereka setengah mati. Oke, Pak Franky sebagai penasihat juga di Aspada. Pak Franky, saya melihat kenapa teman-teman dari Aspada kompak semua melakukan penutupan depot kemarin. Ya, sebenarnya begini, kita sudah ada upaya untuk berusaha untuk selalu kerjasama dengan pemerintah. Jadi Aspada itu mungkin saya klarifikasi bahwa sempat di dalam tanda kutip disampaikan ini asosiasi yang tidak mau bekerja sama. Padahal sebenarnya kita memang satu-satunya sebenarnya kan usaha kita ini humanis sebenarnya. Karena di Timika itu sampai sekarang kan belum ada perusahaan pemerintah air bersih, air minum. Nah, saya kemarin lihat bagaimana peristiwa di Pomako. Di sana kan memang krisis air bersih, air minum. Jangankan di Pomako, di Timika juga krisis begitu. Artinya tidak ada perusahaan air minum dari pemerintah, dari sektor publik untuk menyiapkan itu. Nah, seharusnya kita ini dari Aspada inisiatif. Dari dulu kita menyiapkan air bersih untuk warga. Nah, ketika berjalannya waktu, naik BBM, ini juga satu kewajaran buat kita, dan hampir 80% depot mendukung karena mereka juga mengalami istilahnya jual rugi kalau semuanya mempertahankan di harga 6.000. Nah, harga 6.000 itu kan sebenarnya harga yang 2014. Nah, itu kan harga lama. Sementara sebelum ada gejolak masalah ini kan kita sudah jual 7.000. Nah, ketika kenaikan BBM yang sangat-sangat signifikan, yang memang cukup tinggi, nah di situ kita harus menyesuaikan karena kita mempertimbangkan juga biaya penyusutan untuk alat-alat yang kita gunakan, mesin, itu kan pasti ada periodenya, belum lagi kendaraan, nah itu perlu dipertimbangkan. Nah, jadi makanya sampai sekarang sebenarnya kita masih terus berupaya untuk terus membangun komunikasi. Kemarin kita sudah setuju dengan pihak Dewan untuk menjadi fasilitator, mempertemukan kami dari pihak Aspada dengan pihak Pemkab, dalam hal ini Desperindak. Cuma karena ada rapat paripurna kemarin, akhirnya ditunda. Tetapi semua kita sempat jalan, dan untuk aksi mogok yang bukan aksi mogok sebenarnya, ini sebenarnya Pak Ketua, kita untuk tidak menjual saja dulu, bukan tidak menjual saja, karena kita juga tetap menghimbau ke masyarakat untuk hal-hal tertentu, misalnya kalau ada orang sakit,
ya tiba-tiba ada minta air, nah itu kita harus layani. Nah, jadi sebenarnya ini hanya untuk supaya pemerintah bisa lihat bahwa kita itu betul-betul bukan sewenang-wenang. Tetapi kita sudah melalui pertimbangan dan perhitungan, bahkan perhitungan kita ini sudah kita tunjukin ke Pemkab waktu ada diskusi. Mereka sudah lihat secara rinci bagaimana perhitungan kita, bagaimana justifikasi kita untuk menaikkan harga bahwa tidak sewenang-wenang, tetapi berdasarkan perhitungan-perhitungan itu. Oke, dari Aspada bahwa kalau saya melihat ada 1-2 depot yang tidak mogok waktu itu, tidak tutup. Aspada melihat ini seperti apa dan apa keunggulan ketika kami bergabung dengan Aspada, Pak? Oke, Pak Ketua. Ya, terima kasih. Itu depot-depot yang beroperasi saat itu kemungkinannya adalah depot yang memang belum bergabung di Aspada. Karena ada beberapa di bawah 10 depot ya. Kalau dihitung tuh sekitar mungkin 5 atau 6. Yang tidak bergabung ke dalam Aspada. Sehingga mereka itu tidak mau tahu ini ada istirahat menjual kah, tidak kah, tetap jalan aja. Ya, itu. Tapi keunggulan dari Aspada ini apa, Pak? Keunggulan dari Aspada ini sangat banyak, Pak. Ya, yang pertama mungkin masalah silaturahminya. Silaturahmi antara sesama pengusaha depot. Kemudian kita juga punya rencana kerja yang mana membantu seluruh pengusaha depot itu untuk memperoleh atau mengakomodir mengakomodir seluruh kebutuhan yang terkait dengan administrasi. Ya. Contohnya perizinan. Terus apalagi masalah higienisasi, sanitasi dan lain-lain dari pemerintah kita. Terus kelayakan depot. Gitu. Nah, itu kan semua akan kita pantau sama-sama. Jadi kenaikan harga sampai di angka 10 itu Aspada menjamin kehigienisan, sterilisasinya. Siap. Aspada menjamin. Betul. Dan saya tambah bahwa sebenarnya pentingnya Aspada ini kita itu sebagai asosiasi ini tentu kita juga sebagai wadah yang monitoring juga bagaimana menjamin bahwa air kita ini betul-betul baik. Karena terus terang ada banyak yang harus kita penuhi untuk betul-betul air kita ini bisa diterima oleh masyarakat. Dari Dinkes itu kan banyak pemeriksaannya itu. Banyak. Jadi kita juga mendorong buat depot-depot yang lain dan terutama lewat Aspada ini sebenarnya wadah yang bisa satu pintu. Misalnya kalau pemerintah melihat pemerintah kan sebenarnya terbantukan sebenarnya ketika ada depot-depot yang mulai dalam tanda kutip nakal, tidak menjual tidak sesuai standar higienis. Nah ini kan seharusnya membantu pemerintah kita bisa menginformasikan. Tetapi kita juga bukan itu sebenarnya kalau ada Aspada yang pengusaha depot yang dalam tanda kutip nakal, kita tidak langsung mendiskriminasi, tidak. Kita juga lakukan pembinaan. Dan bahkan supplier kita dari tangki-tangki itu juga kita berusaha untuk menjamin bahwa supplier kita itu punya izin SIPA untuk mengambil air bakunya. Jadi sebelum bawa di depot gitu sebenarnya. Air dari hulu itu ada kenaikan tidak? Air dari hulu. Dari penjual tangki ya. Dari penjual tangki berarti. Ada kenaikan tidak? Sementara belum ada. Yang belum relatif ada. Ya, betul. Masih stabil sih. Masih harga lama. Tapi Aspada tetap menaikkan karena alasan dampak dari BBM. Biaya operasional, penyusutan alat-alat, alat-alat mesin-mesin, pemeliharaan, maintenance, gaji karyawan juga ikut naik. Ya, gaji karyawan masuk di situ. Begitu. Pokoknya kalau kita bicara biaya operasional itu menyangkut dari semua itu sudah. Sebenarnya begini, Mas, saya tambahkan. Ini kan kita ini sektor privat. Jadi sektor privat itu artinya sektor perorangan. Jadi semua modal itu dari perorangan. Misalnya kalau saya mau buat barber shop untuk gunting rambut, itu kan bukan biaya dari pemerintah, tapi perorangan. Nah, begitu juga yang penjual telur atau penjual penyetan dan sebagainya. Ya, jadi kita atau UMKM lah istilahnya kita kayak UMKM begitu. Nah, sebenarnya begini, saya melihat bahwa
sektor privat ini sebenarnya sangat membantu untuk perkembangan perekonomian yang ada di Mimika. Apalagi sumber air bersih untuk minum itu belum ada dari perusahaan pemerintah. Nah, sebenarnya kita itu sektor privat ingin membuka hati, bekerja sama, pemerintah bisa manfaatkan kita. Bahkan kalau seandainya pemerintah bisa subsidi kita punya modal, mungkin kita bisa untuk mengikuti itu. Tetapi karena kita tidak disubsidi, modal sendiri. Misalnya kalau Bapak buka bengkel terus tiba-tiba kita mau naikkan harga, itu kan sektor private, bukan sektor publik. Kalau sektor publik kan itu pemerintah menggunakan dana pajak. Ya, menggunakan pajak kan. Nah, tapi kan kalau sektor privat ini kan sebenarnya kita yang bayar pajak ke pemerintah. Dari hasil usaha kita. Jadi saya pikir sebenarnya memang kita tetap membuka diri untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah. Kita bukan anti pemerintah, tapi kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dasar hukum Aspada? Ada. Dasar hukum Aspada. Silakan. Ada. Dasar hukum Aspada itu. Nah, ada sebenarnya ide. Nah, kita punya. Ya, silakan Pak. Ya, coba. Dasar hukum Aspada itu ada beberapa ya. Pertama itu kita mengacu ke Permenkes nomor 492 Menkes per 4 2010 Betul. tentang persyaratan kualitas air minum. Yang kedua Permenkes nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua dan permandian umum. Yang ketiga adalah Kepmen Perindak 651 tahun 2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya. Teknis perdagangannya. Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Permenkes nomor 43 tentang hygiene dan sanitasi. Itu dasar hukum. Baik. Pak, kalau seandainya ini seandainya pemerintah tetap keras dengan angka 6.000, apa yang akan dilakukan oleh Aspada? Jika ambil di tempat ini. Jika nanti pemerintah tetap bersikeras untuk menetapkan harga air 6.000, kita harap itu ada ketetapan harga pengantaran. Betul. Supaya kita bisa melakukan pengantaran. Supaya tidak terjadi persaingan harga yang tidak sehat. Benar. Jadi harus ditetapkan. Betul. Kenapa? Karena pemerintah kan hanya menetapkan harga air ambil di tempat, tidak memperhitungkan biaya pengantarannya. Sehingga nantinya misalnya itu tidak diperhitungkan dengan baik, ini bisa kacau ini perekonomian. Iya, betul. Penjualan kacau. Karena ada yang tidak, karena yang fakta di lapangan ada yang menjual 6.000 baik pengantaran maupun ambil di tempat. Nah, jadi bagus pemerintah perlu juga kalau memang seandainya terjadi apa-apa ya ambil tempat, tetapi juga harus ada diatur juga tentang pengantarannya itu ditetapkan. Jadi satu harga gitu kan. Gitu. Ya masalahnya kasihan Pak sama pelanggan. Kalau misalnya kita berdasarkan biaya kurir, berapa harga air jadinya Pak? Gitu. Bisa 20 ribuan. Dan Pak, kita lagi sementara lakukan penyebaran angket ke depot-depot, distribusi ke warga. Ini sementara data belum terkumpul semua sih, tetapi hasil survei sementara kita lihat ada hampir 70 itu belum terkumpul semua. Artinya kalau kita lihat ada sekian 71, sekian persen warga masih toleransi dengan harga ini. Artinya mereka masih bisa terima. Sekalipun ada ada sedikit tanggapan bahwa mahal tetapi masih bisa diterima begitu. Karena memang pertimbangannya karena warga itu kebanyakan suka antar begitu. Yang harga berapa itu, Pak? Yang harga 10.000 maksudnya. 10.000. Itu. Oke lah kalau warga memang legowo untuk menerima itu. Ya, oke. Buat Bapak berdua mungkin apa yang mau disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Mimika menyangkut air? Pak Ketua dulu. Ya, terima kasih ya. Yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah bahwa Aspada ini tidak pernah berseberangan dengan pemerintah.
Justru kami itu mendukung 100% pemerintah. Program kami itu adalah mendukung sektor privat. Program kerja pemerintah. Ya, karena depot ini sangat penting untuk diperhatikan ya Pak ya. Baik mengenai kelayakan depotnya ataupun mengenai kualitas air minumnya. Jika nanti depot-depot semakin banyak dan semakin tidak terkontrol, nanti bagaimana masyarakat menerima air bersih, air minum itu kalau tidak dikontrol? Ya selama ini kan tidak ada pengontrolan Pak, hanya dinas kesehatan tentang kualitas air minum. Kalau kelayakan depot itu tidak pernah dikontrol Pak sekian lama. Itu perhatian. Jadi saya pikir kita dengan sangat hormat kepada pemerintah bisa mengerti keadaan pengusaha depot air minum di Timika ini, mengingat usaha ini juga tidak ringan. Kemudian ini kan perlu otot yang kuat ini untuk melakukan hal ini, sehingga yang namanya harga yang kita tetapkan itu sudah kita hitung semua ke sana untuk supaya tetap berjalan. Oke, baik. Terima kasih Pak Franky. Apa yang mau disampaikan kepada warga Timika? Pak Franky? Kami dari Aspada tentu berusaha untuk menjamin air kami, karena kami selalu juga dari internal Aspada komitmen untuk membuat pelayanan air bersih ini betul-betul berkualitas. Dan begitu juga kami sebagai Aspada tentu sadar bahwa kami juga perlu ada regulator yang mengatur kami, dalam hal ini pemerintah. Kami sadar bahwa itu perlu juga kami dilindungi dengan undang-undang, tapi perlu ada pembicaraan yang betul-betul bukan dalam rangka dalam rangka untuk merugikan, tetapi bagaimana sama-sama saling menguntungkan. Karena biar bagaimana kami juga mewakili para pengusaha depot, karena kita juga tidak digaji, kita hanya inisiatif untuk bagaimana sirkulasi perekonomian terutama mereka yang UMKM itu bisa jalan. Nah, kami berharap pemerintah kan salah satu fungsi adalah mengangkat sektor privat untuk lebih mengedepankan supaya perekonomian kita, warga-warga yang mau berusaha, mereka juga bisa ditopang. Saya kira itu. Dan kami minta maaf kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin kurang dari kami dari Aspada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Pak Hussein, Pak Franky.